Jika Anda pernah menonton serial animasi SpongeBob SquarePants, Anda pasti mengenal Squidward Tentacle, tetangga sekaligus rekan kerja SpongeBob SquarePants di Krusty Krab. Di permukaan, Squidward sering terlihat sinis, pemarah, dan tidak puas dengan hidupnya. Namun, di balik semua itu, Squidward adalah karakter yang kompleks dan sangat manusiawi. Dia adalah representasi dari sisi diri kita yang merasa terjebak dalam rutinitas, mendambakan pengakuan, dan terkadang iri terhadap kebahagiaan orang lain. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam filosofi dari karakter Squidward Tentacle. Mengapa dia selalu tampak tidak puas? Apa yang memotivasi tindakannya? Dan lebih penting lagi, pelajaran hidup apa yang dapat kita ambil darinya? Bersiaplah untuk memahami Squidward tentang cara yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang akan menggugah emosi, rasa ingin tahu, dan mungkin membuat Anda memandang hidup Anda sendiri dengan perspektif baru. Squidward adalah sosok yang sangat terstruktur. Dia menyukai hal-hal yang terorganisir, seni yang indah, dan musik yang harmonis. Dia memiliki cita rasa yang tinggi terhadap seni, baik dalam bentuk lukisan maupun musik. Namun, cita rasa ini seringkali membuatnya merasa terisolasi dari lingkungan di sekitarnya. Di Bikini Bottom, di mana kegembiraan dan kekacauan adalah norma, Squidward sendiri sering merasa seperti orang asing. Kepribadian Squidward yang cenderung sinis dan pemarah sebenarnya berasal dari rasa frustasi yang begitu mendalam. Frustasi ini tidak hanya muncul karena lingkungan sekitarnya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Squidward adalah seorang perfeksionis. Dia memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin ia capai, tetapi seringkali merasa bahwa dirinya tidak cukup baik. Ini menciptakan konflik internal yang konstan. Dia ingin dihormati dan diakui, tetapi di saat yang sama, dia merasa gagal dalam memenuhi standar tinggi yang dia tetapkan sendiri. Selain itu, tindakan Squidward seringkali dipengaruhi oleh rasa irinya terhadap SpongeBob dan Patrick. Kedua tetangganya itu selalu tampak bahagia, terlepas dari seberapa bodoh atau sederhana kehidupan mereka. Bagi Squidward, kebahagiaan mereka adalah sebuah ironi besar yang sulit dia pahami. Mengapa orang-orang yang tidak memiliki ambisi besar tampak lebih puas dibanding dirinya yang terus berusaha mencapai sesuatu yang lebih tinggi? Pada episode Ben Gags, salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan Squidward ketika ia diminta untuk memimpin marching band. Awalnya, Squidward memandang ini sebagai kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun, upayanya menghadapi banyak tantangan, anggota band yang tidak kompeten, kurangnya waktu, dan kritik yang terus berdatangan. Meski begitu, Squidward menunjukkan sisi dirinya yang penuh semangat dan dedikasi. Pada akhirnya, marching band tampil luar biasa, dan untuk pertama kalinya, Squidward merasakan kebahagiaan sejati dari pengakuan publik. Momen ini mengajarkan bahwa terkadang keberhasilan tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk mencoba dan bertahan di tengah tantangan. Bagi Squidward, ini adalah momen langka di mana dia merasakan validasi atas kerja kerasnya. Dalam episode Squidville, Squidward memutuskan untuk meninggalkan Bikini Bottom dan pindah ke komunitas yang sempurna. Pada awalnya, Squidward menikmati hidup di Squidville. Tidak ada SpongeBob, tidak ada Patrick, dan tidak ada gangguan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa bosan dan hampa. Kedamaian yang awalnya dia dambakan ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang dia harapkan. Squidward akhirnya menyadari bahwa hidup tanpa tantangan dan variasi tidaklah memuaskan. Episode ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Kebahagiaan tidak hanya datang dari kedamaian,
tetapi juga dari dinamika, tantangan, dan interaksi dengan orang lain. Squidward menyadari bahwa bahkan hal-hal kecil yang mengganggunya memiliki peranan penting dalam membentuk makna hidup. Dan pada episode Pizza Delivery, Squidward dan SpongeBob menjalankan misi mengantarkan pizza. Sepanjang perjalanan, Squidward menunjukkan sikap sinis dan tidak peduli. Namun, ketika pelanggan memperlakukan SpongeBob dengan tidak adil, Squidward menunjukkan sisi empatinya. Dia membela SpongeBob dengan cara yang tidak terduga, menunjukkan bahwa di balik sikap sinisnya, dia memiliki hati yang peduli. Momen ini mengungkapkan dimensi lain dari karakter Squidward. Dia bukan hanya individu yang sinis, tetapi juga seseorang yang mampu menunjukkan kasih sayang dan keadilan ketika situasi menuntutnya. Squidward adalah cerminan dari mereka yang menolak untuk sepenuhnya mengikuti norma masyarakat. Dalam dunia yang seringkali mengutamakan kebahagiaan instan dan optimisme berlebihan, Squidward hadir sebagai suara yang realistis, bahkan kadang-kadang pesimis. Dia tidak tertarik pada kebahagiaan murah yang seringkali dirayakan oleh SpongeBob dan Patrick. Sebaliknya, dia mencari kebahagiaan yang lebih dalam dan bermakna, meskipun jalannya seringkali penuh dengan frustasi. Squidward juga menantang ide bahwa kesuksesan hanya dapat diukur dengan pengakuan eksternal. Meskipun dia mendambakan pengakuan, ada momen di mana dia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari penghargaan orang lain, tetapi dari kepuasan diri sendiri. Dalam hal ini, Squidward mengajarkan kita untuk mempertanyakan apa arti kesuksesan dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Di sini kita menarik 3 pembelajaran penting dari hidup Squidward Tentacle. Pertama, penerimaan diri dan ketidaksempurnaan. Squidward seringkali terjebak dalam siklus membandingkan dirinya dengan standar yang tidak realistis. Namun, melalui perjuangannya, dia mengajarkan kita bahwa menerima ketidaksempurnaan adalah langkah penting menuju kebahagiaan. Tidak ada yang sempurna dan itu tidak apa-apa. Kedua, pentingnya interaksi sosial. Meskipun Squidward sering menghindari SpongeBob dan Patrick, dia secara tidak sadar membutuhkan mereka. Hubungan mereka adalah pengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan bahkan hubungan yang tampak mengganggu memiliki nilai dalam hidup kita. Ketiga, kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Squidward menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita menjalani prosesnya. Frustasi dan tantangan adalah bagian alami dari hidup yang membuat momen bahagia menjadi lebih berarti. Squidward Tentacle adalah cerminan bagi kita semua. Dia mengajarkan bahwa hidup ini tidak selalu penuh dengan kegembiraan dan kesempurnaan. Kadang-kadang kita merasa frustasi, iri, atau tidak dihargai. Namun, melalui karakter Squidward, kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan, menghargai hubungan dengan orang lain, dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup yang penuh warna. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda mengejar kebahagiaan yang benar-benar milik Anda, atau Anda hanya mengikuti standar yang ditetapkan oleh orang lain? Ingatlah, kebahagiaan tidak memiliki definisi tunggal. Itu adalah perjalanan unik yang harus kita jalani dengan keberanian dan hati yang terbuka. Mari kita belajar dari Squidward Tentacle untuk menjalani hidup dengan lebih autentik dan penuh makna. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.